Shalom saudaraku. Kita mau lanjutkan pembahasan berikutnya, masih di dalam seri iman. Kalau dalam seri yang pertama kita belajar dari iman Abraham, bagaimana waktu Abraham diperintahkan Tuhan untuk keluar dari tanah yang ditinggalinya bersama saudara dan dari rumah bapaknya untuk berangkat ke sebuah negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Pada saat dia pergi, dia belum tahu, Abraham belum tahu kemana negeri yang akan dia tuju. Tapi Abraham taat akan firman Tuhan. Dia berangkat tanpa ragu. Dia berangkat sesuai dengan apa yang difirmankan Tuhan kepadanya. Yes, iman adalah ketaatan akan firman Tuhan. Maka pada bagian yang kedua ini, kita masih belajar dari tokoh Abraham. Dari bagian yang kedua ini, kita melanjutkan pembacaan Alkitab kita dari Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-9 sampai yang ke-10, yang berbunyi demikian. Karena iman, ia, yaitu Abraham, diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub, yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Di bagian yang kedua ini kita mau belajar dari perjalanan iman Abraham. Kalau sebelumnya kita lihat Abraham diperintahkan Tuhan untuk keluar, pada bagian yang kedua ini Abraham telah sampai di tanah tersebut. Tanah tengah-tengah janji Tuhan kepada Abraham, yaitu ke suatu negeri yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham, yaitu tanah Kanaan. Pada saat itu Abraham telah sampai ke negeri itu. Abraham pada saat sampai ke negeri itu, karena Tuhan kan perintahkan sendiri Abraham untuk pergi ke negeri yang akan dijanjikan oleh Tuhan. Dan bahkan pada saat Abraham mau pergi, di Kejadian pasal yang ke-12 ayat yang kedua, Tuhan bilang gini, "Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat." Di ayat yang ketiga, "Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat." Luar biasa ya, Abraham ketika mau keluar, Tuhan janjikan berkat Tuhan yang luar biasa. Dan ketika Abraham sampai di negeri Kanaan, apa yang terjadi? Pada saat Abraham telah sampai di tanah yang dijanjikan oleh Tuhan tersebut, Abraham tidak langsung menguasai tanah tersebut ternyata. Ketika Abraham sampai, tidak ada tuh mujizat Tuhan, bara api turun dari surga, lalu lantakan kota yang akan dimasuki oleh Abraham. Lalu kemudian Abraham masuk ke kota itu dengan gagah perkasa menguasai kota. Tidak ada semua itu. Walaupun Tuhan telah janjikan pergi ke suatu negeri yang akan menjadi milik pusakamu, menjadi milik pusaka, luar biasa ya. Tapi ketika Abraham sampai di tanah itu, Abraham tidak melihat dan tidak langsung untuk masuk ke sana dan jadi penguasa di sana seperti yang dijanjikan oleh Tuhan tersebut. Tidak. Abraham tidak melihat itu. Justru di Alkitab mencatat berkali-kali di Kejadian bahwa Abraham tinggal di dalam kemah. Di tanah itu Abraham bertenda, berkemah, yang artinya Abraham tidak tinggal secara tetap atau permanen. Abraham tidak mempunyai tanah di situ ketika dia tiba. Tidak langsung otomatis Tuhan kasih tanah dan dia tinggal di situ. Tidak, Tuhan izinkan Abraham melewati prosesnya. Abraham tinggal di dalam kota, di dalam kemah yang tidak permanen. Dan satu-satunya tanah yang Abraham punya di tanah itu adalah tanah makam yang dibelinya untuk kuburan Sarah istrinya. Di Kejadian pasal yang ke-23 ayat yang ke-4 dan 18 berkata demikian. "Aku ini orang asing," Abraham berkata demikian, "dan pendatang di antara kamu. Berikanlah kiranya kuburan milik kepadaku di tanah kamu ini, supaya kiranya aku dapat mengantarkan dan menguburkan istriku yang mati itu." Lalu diserahkanlah kepada Abraham menjadi tanah belian di depan mata Bani Het itu, di depan semua orang yang datang di pintu gerbang itu. Pada waktu Abraham tiba di tanah yang dijanjikan Tuhan kepadanya,
Alkitab mencatat bahwa Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan dia berkata demikian, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Kejadian pasal yang ke-12 ayat yang ke-7. Ketika Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikan oleh Abraham, didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Lihat ya, bagaimana kita melihat Abraham keluar. Abraham tiba di tanah yang sudah dijanjikan oleh Tuhan tersebut. Abraham masih tinggal di dalam kemah di sana. Bertahun-tahun Abraham tinggal di sana. Abraham tetap pegang janji Tuhan. Walaupun di saat itu dia tidak melihat mujizat besar, lalu kemudian turun bala tentara surga meluluh lantakkan kota, Abraham masuk. Tidak. Abraham tidak alami itu. Justru di sana dikatakan Abraham menerimanya. Abraham tidak protes kepada Tuhan. Kalau Abraham mau protes bisa saja. Abraham bisa protes karena waktu Tuhan panggil keluar ada janji Tuhan. Tuhan akan memberkati Abraham. Tuhan akan melindungi Abraham. Melalui Abraham maka bangsa-bangsa lain akan mendapatkan berkat dari Abraham, dari Tuhan melalui Abraham. Tapi begitu sampai di sana Abraham hanya tinggal semi permanen, tinggal di dalam kemah. Abraham juga bisa protes karena dikatakan di Kejadian pasal 12 ayat 7 yang tadi kita baca, Tuhan bilang gini, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Abraham juga bisa protes. Protesnya bagaimana? Abraham saat itu ketika sampai di negeri itu, Abraham belum punya keturunan dengan Sarah. Masih belum punya keturunan, tapi Tuhan terus janjikan, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Dan Abraham dan Sarah pada saat itu belum memiliki keturunan. Abraham bisa saja protes. Bagaimana Tuhan terus janji berkati, Tuhan janji akan memberkati keturunan, berikan keturunan. Tapi ketika Abraham sampai di sana, Abraham belum punya keturunan. Abraham sampai di tanah itu, Abraham tinggal sebagai warga yang semi permanen. Abraham bisa saja protes dan kecewa kepada Tuhan. Dia keluar dari zona nyamannya. Dia keluar dari negeri yang dia tinggal bersama sanak saudara, bersama bapaknya di sana. Dia keluar dari zona nyamannya, ikut firman Tuhan, ikut janji Tuhan. Tapi di tengah-tengah negara, di tengah-tengah tanah yang dijanjikan Tuhan itu, Abraham tidak langsung menguasai kota itu. Abraham tidak langsung mempunyai keturunan. Abraham bisa protes, tapi Abraham tidak lakukan itu. Abraham tidak protes dan tidak kecewa kepada Tuhan. Respon Abraham begitu luar biasa. Abraham justru mendirikan mezbah untuk Tuhan. Di Kejadian pasal 12 ayat 7 tadi kita melihat, maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Luar biasa ya. Abraham tidak protes, justru Abraham mendirikan mezbah bagi Tuhan. Di situ dia menaikkan syukurnya, dia menaikkan pujiannya kepada Tuhan, dia menaikkan penyembahannya kepada Tuhan, dia memberikan korban persembahan bagi Tuhan. Dia tidak protes, tapi dia terus memuji, menyembah, bahkan terus memberikan pengorbanan bagi Tuhan. Ini luar biasa. Ini adalah iman. Iman berarti percaya akan janji Tuhan. Yes. Meskipun mata tidak melihat, namun hati tetap percaya dan hati tetap terpaut pada Tuhan. Tidak kecewa, tetap percaya dan tetap menautkan diri kepada Tuhan. Tetap bergantung dan melekat kepada Tuhan. Tetap memuji Tuhan, tetap menyembah Tuhan, tetap bersyukur kepada Tuhan. Karena iman, apapun kondisi yang sedang dihadapinya. Hari ini, apapun kondisi yang sedang kita hadapi, ayo kita belajar beriman kepada Tuhan. Kita belajar beriman kepada Tuhan, percaya pada Tuhan untuk melewati setiap proses-proses yang akan kita hadapi, proses-proses yang sedang kita hadapi. Percaya kepada Tuhan, percaya bahwa Tuhan itu baik, bahwa Tuhan akan menepati janjinya. Seperti yang kita lihat dari iman Abraham yang kita pelajari pada seri yang kedua ini. Walaupun Abraham belum menerimanya, terus menerima janji Tuhan dan belum menerimanya, Abraham terus menaikkan pujian bagi Tuhan. Abraham membuat mezbah bagi Tuhan, menaikkan persembahan bagi Tuhan. Yes, mari kita terus berpaut pada Tuhan, beriman,
artinya percaya. Sekalipun kita belum melihat dan kita terus terpaut dengan Allah kita, Bapa kita di surga. Saatnya berubah.